Selamat datang di Lawyer Show. Naudeng dan Yeri. Lawyer. Gimana openingnya? Mantap. Boleh. Ada bumper ya? Ada bumper ya. Kenapa kita tanya itu kepada beliau? Karena beliau sebagai orang lama di pertelevisian. Jadi kita tanya komentarnya. Asam garam tentang permusikannya gila. Industri musik, televisi apalagi ya. Televisi. Sebutin acara beliau. The Comment. CNL. Apa tuh? Comedy Night lah. Gue nonton. Good News. Good Times. Good Times. Good News. Emang news anchor. Banyak malam-malam. Malam-malam. Iya Itu kan? connect semua sih. Ada TV lain juga. MNC, Anis. Yang di Trans 7 juga kan? Ada. Apa tuh? Jangan bukan ya, itu di MNC. Beda. Sorry. Iya kan yang Andre Taulani gitu-gitu ya, Raffi Ahmad. Tahu banget ya lo. Friend. Apa nih? Oke, di episode kali ini kita punya bintang tamu ya. Yes. Dan dia adalah Ben Kasyafani. itu Marsyanda dong. Ada Ben Sihombing. Bukan. Ben siapa? Ben Silaban. Gila. Jadi Ben Silaban ini adalah keyboardis televisi. Yes. The Comment 8 tahun ya? Total. 6 tahun lebih lah. 6 tahun lebih ya, 6 tahun ya, gila bersama. The Comment yang lagi naik-naiknya tuh dari naik turun. Hilang. Iya. Gila. Main sama artis-artis yang dulu, gue masih SMA, Doi udah main. Siapa aja? Iya juga SMA. Iya. Tadi SMA. emang tadi ada. Tadi pas di off air. Oh iya. Di backstage. Gue sampai ngikutin kan kayak Matthew Sayer. Terus tadi ada Groovy juga. Gila Groovy. Kalau Groovy ini personilnya. Personil bukan tetap saya. ya. Terakhir. Ya, Groovy terakhir. Ya. Calvin Jeremy tadi juga. Itu lagu-lagu lu masa kecil ya. Iya, Berarti SMA. tua dong. Banget gua. SMA. Itu 2010, 2011. Iya. Lu udah merantau, lu udah jadi pemusik profesional ya. Anak rantau. Anak rantau dari Medan. Goks. Ari Pramundito. Berarti gila berarti lu udah manggung session dia masih Iya, gue masih kayak lu masih mimpi ya, mimpi ya, masih pengen kayak beliau, pengen kayak ini nih. Wow. Orang ini. Iya benar juga ya. Gila lu. Benar. Dan akhirnya lu nggak nyampe ya. Enggak sampai. Risol. Iya, tapi AMI Award dapat AMI Award. Itu. Ada foto ya, ada foto. Orang dalam. Ini kasihan nih masa kalah sama JKT. Kalau sebelum-sebelumnya kalah terus sama GAC kan. iya. Sebelumnya GAC. Kayak kuat GAC deh. pas GAC udah bubar, ya masa kalah sama JKT. Berarti orang dalam kuat ya. Orang dalam kuat. Nepotisme. Ada satu tuh orang dalam kuat. Ya nah kita mau bahas apa nih Er? Kayaknya jangan yang musik-musik terus ya. Iya. Kakak band di mana-mana musik. Kebetulan karena mereka berdua musisi, gue model. Model buku Yasin ya. Yang ada kapasnya. Serem ya. Itu. Jadi kita akan ngebahas tentang lebih ke personal life. Personal life. Spesifiknya di dunia di segmen pernikahan. Karena kita berdua belum menikah. Kita belum menikah. Jadi kita pengen tahu-tahu Bang, pengen tanya-tanya Bang. Dan pengen tahu gimana sih rasanya ya kehidupan berkeluarga. Bini lu ini juga musisi juga. Bini gue tuh ya nyanyi juga dia, tapi dia tuh MC host. Oh iya. Iya, Ya, si gitu. host. Oh lu nggak tahu ya kenal ya? Ya, belum kenal. Ya gitu. Yaudah. Nyanyi tapi bukan nyanyi yang ini. Profesional Profesional. serius gitu ya. Sambilan. Siapa nama istri lu? Siapa tau beda sama yang. Ini istri gue yang mana nih? Yang sadar apa enggak sadar? Istrinya. MC justru Iya, yang MC. Nah karena lawyer show-nya agak berbeda, Hah. kita sudah undang istri dari band. Udah kayak TV tuh. Kuya ya. Boleh. Kuya. Lu nikah udah berapa tahun sih? Gua udah berapa tahun ya? 4 tahun kayak. Anak gue sekarang 3 tahun. Udah punya anak satu. Iya. Iya, 4 tahun. 4 tahun pernikahan ya. Iya. Wow. Nah mungkin pertanyaan gue pertama adalah lu pacaran berapa tahun sebelum akhirnya memutuskan menikah? Gua itu pacaran itu sebenarnya 4 tahun tapi LDR-nya itu lama, 2 tahun. Oh lu 3 tahun. LDR. Ya. LDR ya? Dia kan Surabaya. Dia kan Dia kuliah di Surabaya. Dia kuliah di Surabaya, di Petra, gue di Jakarta sebagai pengamen. Oh ini lu udah main musik ya? Udah main musik. Gue udah main musik, jadi gue ketemu dia itu justru gara-gara main musik juga. Oh, Gitu.
modus-modusan ya kayaknya. Ya, apalagi ya. anak band. Iya sih beda banget. Waktu Gua lu sih nggak main pernah. hati boleh di situ, mata. Iya juga ya, benar-benar. Agak kasar tuh Mata ya. prakarya kan. Bener. Udah nyangkut deh. Oh. Iya akhirnya nyangkut ya. Jadi gara-gara musik juga ya berarti ya? Gara-gara musik. Mempersatukan kalian berdua. Terus lu tuh tipe orang yang romantis nggak kalau sama istri lu? Iya. Sebenarnya Secara karena kita lihat ya dari casing kayaknya nggak romantis amat. Iya. Ya, soalnya kan musisi tuh rata-rata yang gue lihat kalau misalnya bikin lagu keren, bikin Ya, musik bener. keren, tapi ternyata personal life-nya ya nggak romantis, Ya. malah cuek, cenderung cuek Iya, kan, benar-benar. bodoh amat, apa segala macam. Nah lu gimana? Lu tipe orang yang kayak gimana ke istri lu? Tapi Yang sebenarnya Ke pacar lo waktu itu. Enggak, sebenarnya jujur ya. Yang gua selama ini gua kenal musisi dimanapun. Kagak ada gua ketemu musisi yang benar-benar romantis. Iya kan? Iya, benar. kan? Enggak ada. Paling romantis bikin lagu lah ya. Dia bikin Iya, bikin lagu. Ya, gue juga tipikal orang yang sebenarnya nggak bisa dibilang romantis banget sih, enggak. Nah, Karena gue orangnya cuek, oke. cuek gitu. Jadi gue dulu awal-awal pacaran tuh parah banget gue karena pacar gue tuh adalah tipikal orang yang mengingat hari. Oh, Betul sedangkan lu nggak notice sama tuh. Tiba-tiba hari pertama kali ketemu, hari pertama kali pacaran, mau anniversary. Ya, Anniversary. itu gue paling gedek tuh. Itu. Kalau diulang-ulang, maksudnya setiap bulan diulang gitu kan? Asli. Nah, lu tau gak tiba-tiba nanti di satu momen ini kita udah nikah ya, satu momen ada tiba-tiba dia gini. Kamu ingat nggak dulu pertama kali kita ketemu di mana? Itu ujian tuh, itu ujian. Dan dia pertanyaan itu muncul di jam 2 malam. Udah malas mikir, udah capek. Udah malam gila. mikir. Kamu lah kalau kita jawab enggak, gue lupa. Kamu nggak romantis. Hancur, iya. Hancur. Hancur ya itu. Tapi kalau kayak gue, hal terromantis yang pernah gue kasih ke cewek gue, itu bikin lagu. Nah, Itu romantis. bikin lagu. Bisa, Itu romantis. itu doang kayaknya hal terromantis. Itu terromantis menurut lu atau menurut dia? Menurut lu pasti. menurut gue lah. Iya, menurut dia belum tentu kan? Oh, dia tuh waktu itu sampai nangis. Oh, bagus. Karena dia ngarep. Cuma lagu. Iya. Kok segini doang? Kalau gue ngarepin sepatu. Kapan gue dikasih cincin? Iya, benar-benar. Soalnya kalau gue tuh gue bedain antara anniversary sama ulang tahun. Kalau ulang tahun ya benda yang emang kayak sepatu, baju. Tapi kalau anniversary biasanya kayak ya kita makan, ntar gue kasih apalah sesuatu gitu. Tapi kalau dia tuh emang kreatif banget, dia kayak bikin, lu tau gak sih scrapbook? Jadi dia kumpulin semua tiket-tiket nonton kita dari awal ketemu. Lu ngerti gak bebannya semana? Gue harus ngebales itu gitu loh. Gue gak tahu. Iya gak sih? Perkara itu ngebales apa yang udah dia kasih, iya gak sih? Ya nanti gini. Coba. Gue suka nih. Tar dulu deh, bentar. udah. Gue pulang dulu. Gue agak lemot nih. Di sini gue kalah. Lu mending jujur aja. Di sini gue kalah deh. Oh nanti ada pertanyaan buat lu. Oh iya lanjut, silakan. Iya, Jadi ada yang kayak tadi nih, kayak tadi ya. Ada satu momen gini, ketika lu ulang tahun dia kasih kado ke lu. Bener. Nah, terus Ya, pas oke. dia ulang tahun nih, seminggu sebelum dia ulang tahun, tiba-tiba dia kasih kode. Kemarin aku ulang tahun udah kasih kamu. Itu seminggu Iya. lu bayangin lu harus nge-push Iya, otak lu. Yang pertama adalah nyari hadiah yang pasti bakal dia suka banget. Bener. Iya. Tapi kita nggak dikasih clue Nggak ada apapun. clue apa-apa. Kita harus tahu itu Iya, dia suka gitu loh. Iya sih benar. itu gimana? Sama kayak kita yuk makan, mau di mana? Terserah. Terserah. Cewek banget ya. Asli. Itu gimana ya maksudnya? Halo sih sayang. Ini sayang yang mana nih? Yang sadar. Iya jadi yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang apa ya bumbu juga sih ya maksudnya. Ya bumbu. Lu mesti tahu, tapi jadinya kita nggak pernah lupa ulang tahun pasangan Bener. ya. Ya, Karena udah diingetin, iya aku bentar lagi mau ulang tahun. Tapi kayak gitu-gitu. Tapi enggak sih, gue kan orang yang lupa ya. Wow. Gue ini bener gue ada satu penyakit yang tidak ada namanya, itu adalah gue suka lupa nama, suka lupa hari. Kalau gue pertama kali ketemu orang, jujur gue nggak bisa ngingat namanya. Oh. Jadi gue harus sering ketemu dulu. Kelemahan gue itu di situ. Oke. Gue nggak ingat nama, tapi gue tahu mukanya itu gitu. Ah. Gue tahu. Jadi kadang-kadang gue ketemu di situ, Ben gitu. Anjing ini siapa ya? Iya, Gitu iya. lupa. Itu yang pertama. Yang kedua gue susah ngingat hari. Jadi mulai sejak dari itu
akhirnya gue pasang alarm. Iya. Tetap dicatat ya, dicatat beraman. Masih ada yang buat anniversary, hari pertama ketemu, ada yang di mana makan malam romantis, di mana kita jalan pertama di mana, ada. Semuanya ada alarmnya. Keren. Karena lu tahu kekurangan lu di situ. Kekurangan gua. Lu tambel gitu loh di. Iya benar. Karena ternyata gini men, ketika lu nanti punya pasangan, itu rasa sayang kita ke dia itu ada cewek yang ini ya, yang sentuhan. Ya. Iya, yang kalau dia diginiin itu Physical touch. Iya. Bahasanya sekarang. Nah, ada orang Love language. Love language. Love language benar. gua dapet ilmu. Iya, gue tadi diem terus nih. Keren banget. Itu bener banget gue. Ya lu karena nggak jujur. Karena kalau love language tuh kayak ibaratnya bahasa untuk seluruh dunia bahasa ininya bahasa Inggris. Iya. Nah, gue tuh bahasa Turkmenistan. Ibaratnya lu lagi bahasa Inggris, gue Turkmenistan. Love language gue. Iya love language-nya. Iya, jadi setiap cewek itu beda-beda, men. Ada yang gift. Ntar dulu, setiap cewek maksudnya gimana? Kok bisa ada setiap cewek? Dari yang gua kenal. Oh, dari yang lu kenal, dari yang lu tahu. Ada yang gift gitu, dikasih hadiah. Kasih hadiah. Oh iya iya. Senang gitu. Ada yang lu cuman ngomong doang lu sayang dia, itu dia udah Oh iya. kelpek gitu. Iya benar. Beda-beda. Ada yang diperhatiin detailnya ya kayak. Iya. Nah, Anting kamu baru ya? Iya. Wah itu gila, itu naiknya sampai surga tuh dia. beda masing-masing. Kayak gitu. Kalau pasangan gua semuanya. Jadi agak berat ya. Jadi harus aware terus tuh ya, aware terus ya. Iya. Oh benar. Apa love language itu Love penting language. ya? Penting Penting banget buat. jadi belajar nikah nih. Iya benar. Jadi bimbingan pranikah gua. Iya benar. konsultasi. Nah, mungkin yang abis lu 4 tahun pacaran, 2 tahunnya tuh LDR. LDR. Nah, LDR. suka duka LDR. Suka dukanya LDR itu yang pertama. Apalagi lu orang yang cuek Iya benar. dan lupaan. Duar. Iya benar. Lu lupa kan Tapi cewek lu di Surabaya? Tapi gini kan. Udah. Gue punya pacar di Surabaya gitu. Enggak, tapi memang gue senangnya LDR itu dulu. Gue fokus gue nggak terlalu keganggu sama yang namanya sering ketemu. Oke, benar. Apalagi kan zaman itu gue main musik itu lagi hype banget kan. Iya. Gue lagi hype banget gitu. Naik daun. Gila. Gue main di mana-mana walau nggak dibayar, tapi main. Siapa yang belum pernah bayar ya? Jadwal manggung gue banyak gitu. Iya, Jadi gue sibuk banget ngulik maksudnya. Sibuk. Akhirnya gue senangnya di situ, jauh kan pacar gue gitu. Jadi ya udah nanti video call doang gitu. Cuman nggak enaknya itu waktu ketemu malam minggu, ketemu temen yang kemana-mana bawa pacar, lagi manggung bawa pasangan ke backstage. Ya. Itu lu cuma bisa gigit jari doang, men. Ya. Karena sebenarnya malam minggu tuh bukan harinya kita sebagai musisi sebenarnya ya. Iya. Karena kita tuh biasanya malah weekdays Iya, ya. Kalau biasanya malam minggu justru full dong. Kerja. Oh, tapi kan ketika lu ngelihat itu kan ada perasaan kayak lu lagi nonton film Korea gitu kan. Iya, sedih juga tuh ya. Sedih. Ya. Sedih LDR tuh. Ya. LDR, men. Zaman video call udah. Pas ketemunya berarti pas cewek lu udah lulus kuliah kah? Terus pindah ke Jakarta pas udah akhirnya udah nggak LDR lagi. Belum. Jadi dia itu sering ke Jakarta. Oh, tapi nggak sesering yang gimana. Paling 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dia sering ke sini. Ya karena itu kalau gua nggak bisa sering-sering ke Surabaya. Ya dia akhirnya datang ke sini ya kadang-kadang main sama temennya. Ya udah dia ke sini ketemu gua sehari atau 2 hari besok pulang. Ya gitu dulu. Jadi ya gitulah. Seru loh. Oke. Tapi kalau di rumah nih ya, lu tipe orang yang kayak suka buang handuk sembarangan, terus kan soalnya banyak banget kan, yang gua lihat pasangan berumah tangga tuh ributnya hal-hal kecil. Benar. Ntar celana dalam di mana-mana, masukin baju nggak pada tempatnya. Benar. Tutup odol nggak ditutup. Sesimpel itu tuh ya. Iya sih. Nah, lu tipe orang yang kayak, soalnya ada temen gua yang rapi banget, justru kebalikan, bininya malah yang nggak rapi. Tapi kalau dia rapi, nah lu gimana? Gua tipikal yang itu. Yang berantakan tuh ya? Enggak, gua rapi. Yang rapi ya? Serius Iya, lu? serius. Karena gini, gua Sembah. Kayak gua juga. karena Piring lu aja numpuk sampai kayak piringnya numpuk. Lu lihat. Sampai segede anak TK. sebenarnya ada sejarahnya kenapa gitu. Karena gua kan lama kos. Oh, jadi hidup gua kan sendiri, gua mandiri. ngerantau terus lama gua hidup sendiri ngekos gitu mau nggak mau ya gua sebagai anak kos yang harus ngerapiin rumah sendiri, nyapu, ngepel, masak, ya sempat masak sekali.
Jadi gue karena udah kebiasaan ketika datang masuk ke rumah ngelihat kamar udah rapi, udah ini. Waktu nikah itu jujur gue ya kita itu mungkin gara-gara itu kita diketemuin ya. Jadi dia itu orangnya agak messy memang. Berarti tapi aku tetap I love you. kebalikannya. Ya. Itu lagu seneng keluarnya. Ini tepatnya. Ini dia keluar. Memang dia agak messy. Gitu justru kebalikannya. Kebalik, dia agak messy. Jadi dia tuh yang kadang-kadang buang sampah nih, terus nyangkut nih sampahnya. Kan kebuka tuh masih kan. Bodo amat tuh. Gua nggak bisa ngeliat itu karena ketika lu buang sampah, tempat sampahnya kebuka, itu kan nanti ada lalat-lalat atau apa. Gua nggak bisa. Nah, gua selalu masukin sampahnya bener tutupnya. Nah, dia itu bagian yang ngerantakin. Agak kebalik ya, biasa kebalik cowoknya. Biasa cowok yang ini Unik banget ya. Enggak tahu kenapa ya gitu. Dia kalau udah masak, habis masak, udah berantakan nih semua. Gua yang cuci piring. Benar. Oke, berarti pernah ada konflik nggak tentang hal itu? Awal-awal. Soalnya kalau misalnya kita balik, cewek kan biasanya cerewet nih. Kalau misalnya cowoknya pemalas gitu kan. Nah, lu cerewet nggak berarti sama istri? Mungkin dong. Nggak mungkin dong. Ya kan Joy? Tapi emang dalam seninya dalam pasangan itu nanti lo akan ngerasain kalau setiap pasangan lu itu udah pasti akan beda sama lu. Karena kalau sama banget itu nggak ada nikmatnya hidup, men. Iya sih. Nggak ada nikmatnya hidup. Nanti mungkin sekarang waktu pacaran lu nggak ngerasain karena banyak yang ditutupi, men. Iya. Ketika lu pasangan masih pacaran, jujur sebenarnya itu banyak banget yang pasti lu tutupin atau dia tutupin. Iya benar. Nah, nanti ketika nikah itu, itu gunanya kebuka semua. Di situ yang namanya saling melengkapi itu. Iya. Tapi lu nggak pernah cerewet berarti ke istri lu tentang hal itu atau cerewet juga? Cerewet karena gua waktu bimbingan pranikah itu kan dikasih tahu sama pendeta gua. Jadi haleluya. Aduh. Enggak, jadi lu harus hal-hal seperti itu harus diomongin gitu. Iya. Ya udah gua awal-awal itu kayak misalnya sampah yang tadi itu kan. Sayang lu kamu bisa nggak sih masukin sampah itu sampai ke dalam supaya itu yang ketutup. Oke doang. Tapi diulang. Tapi dia akan terulang. Besok gitu berarti kayak aduh kenapa sih nggak dorong dikit lagi. Iya. Gemes. Tapi memang nggak apa-apa, itu seninya berumah tangga, men. Dan kalau pacaran, kalau ada masalah lu bisa kabur kan. Iya. Tapi kalau nikah lu satu rumah. Benar. Nah, bagaimana tuh pas ketika ada masalah yang anjir nih gue dulu bisa kabur nih. Iya. Bisa menguap aja di udara masalahnya. Ya udah tiba-tiba hilang, ntar baik sendiri. Gimana nih sekarang pas berumah tangga lu? Sekarang nggak bisa, men. Sekarang itu lu harus bisa sebagai laki-laki ya. Lu harus bisa lebih dewasa dari dia. Wow. Karena gini, perempuan itu walaupun dia misalnya seumuran atau lebih tua dari lu, dia tetap hatinya itu soulnya itu ke belakang, men. Jadi maksudnya, dia sensitif pertama. Iya. Perempuan itu paling gampang banget, misalnya dia lagi kecapean. Itu udah paling gampang banget tiba-tiba marah. Swing mood cepet. Perempuan tuh swing moodnya cepet banget, tiba-tiba yang gini-gini. Nanti dia cuman misalnya keringat dikit-dikit terus kita bilang, "Saya tolong ambil air minum." Kamu nggak tahu dari tadi aku capek berdiri gini. Panjang. Sayang ambilin air minum. Itu cuma beberapa atau tolong ambilin air minum. Tapi balasannya dia. Kamu nggak lihat dari tadi aku udah capek banget berdiri di sini gini. Iya. Gitu, karena mungkin pada saat dia tadi berdiri di situ masak, kita nggak perhatiin dia. Oh iya benar. Kadang gitu ada. Butuh itu ya. Jadi sekarang kalau dia lagi masak, gue datang, gue tempel gini. Masak apa, sayang? Ini, wih gila, aku pintar banget sekarang masak. Itu tips and trick buat para keluarga atau mungkin lebih khususnya suami-suami ya. Benar. Keren. Tapi bini lu tuh orang mana? Jadi gini, bini gue itu Bali. Orang Bali. Iya, Bali. Namanya udah Sang Ayu kan, Sang Ayu Putu Jejeng. Emang udah putunya. Bali, tapi mamanya orang Surabaya. Iya. Jadi blend lah. Tapi tinggalnya di orang tuanya di Kupang. Dia tinggalnya di Surabaya sama adanya. Gitu. Iya, kayak gitu. Gitu. Jadi pas pertama kali satu atap nih, budaya yang bentrok ada nggak? Karena kan Bali, Surabaya, terus Medan, Batak. Ada, men. Batak kan maksudnya kita tahu budayanya bagaimana ya. Ada, parah. Tapi dia gini, dia itu walaupun orang sebenarnya Bali, tapi dia itu Jawanya lebih kental. Karena dia kan tinggal di Surabaya. Tinggal Surabaya, benar. Tapi Surabaya kan Jawa yang kasar ya, kita bisa bilang kasar ya. Kasar. Tapi kan sekasar-kasarnya, ini kita bicara budaya ya. Beda banget sama Batak gitu. Nah, Batak itu contohnya gini. Orang tua gue itu pernah misalnya nawarin lu makanan. Ayo dimakan. Terus tiba-tiba pasangan lu bilang,
Iya tante, nanti aja makannya gitu. Udah kenyang. Udah gitu. kenyang. Nah kalau emak gue itu makanan akan diambil dikasih ke orang lain. Oh iya. Ibaratnya gitu. Itu budaya gitu betul. Nah kalau lu kan pasti kan sakit hati. Iya. Kenapa diambil makanannya gitu? Atau pas ngomong. Jangan-jangan marah nih sama gue nih. Gitu. Iya benar-benar. Nah gue juga awal-awal ngomong ke dia tuh kasar banget men. Maksudnya kayak gini. Kayak ya Batak gimana. Batak ya. Kamu udah mandi belum? Iya. Nadanya tinggi. Nada tinggi. Nah di Medan khususnya, gak usah ngomong Batak ya. Di Medan itu tuh kalau ngomong kamu udah mandi belum? Itu kayak kamu udah mandi belum? Iya. Oke. Aksennya logatnya. Nah dia di situ tersinggung. Oh, wow. Ada satu momen yang kamu masak nggak sih? Gitu gue ngomongnya. Oh, jadi kesannya kayak insult kayak marah gitu menghina. Dia tuh ngegas gitu. sepanjang hari kita berantem men. Hanya Cuma gara-gara itu dong. Padahal gak maksud ke situ ya. Bukan maksudnya ke situ. Maksudnya itu gue nanya karena lu tadi udah ngeluarin ayam di situ. Oh gitu. Iya Berarti di benar. bentrok budaya ada juga ya. Gue ada vlog gue di YouTube gue itu namanya Nikah Beda Suku. Nah, ditonton. Oh ada juga tuh. Wah, Ada ditonton. bisa jadi pelajaran tuh benar. Iya, soalnya kita beda suku men, beda Iya, suku. keren. Nanti kalau pasangan lu beda suku, lu harus antisipasi di situ karena budayanya beda. Oh gitu. Iya, cara ngomong, cara berbicara, terus lu menyimpan sesuatu itu apakah harus dikeluarin apa enggak? Oke. Momennya kapan harus dikeluarin ya gitulah. Iya. Wow. Gitu men. Itu budaya ya. Budaya. Jadi masing-masing mesti saling nurunin egonya. Nurunin. Lu mesti belajar. Oh Enggak usah ternyata. masing-masing. Kita sebagai laki-laki harus paling banyak. Oh gitu. Oke. Iya. Oke. Karena ya itu tadi lu pemimpin rumah tangga men. Iya benar. Gitu. Lu yang bawa artinya udahlah perempuan itu memang ditakdirkan untuk tulang rusuk lu kan. Iya. Ya udah itu part of you sebenarnya. Melengkapi ya. Melengkapi part of you. Udah lu pokoknya sekarang gua kalau apalagi sekarang kan gesekan semakin banyak nih gesekan. Di masa-masa Di masa-masa pandemi benar-benar. Ya, sih. Iya, benar. Gua jujur gua takut sebenarnya gitu. Gua bersyukur punya istri yang bisa bertahan bareng-bareng survive sama gua. Jadi gua setiap mulai ada percikan sedikit gua berusaha mengantisipasi gitu. Wow. Gitu. Karena gua nggak bisa biarin dia kemana pergi. Gua juga nggak mungkin lari dari keluarga gua. Iya, benar. Gitu. Karena ini udah nikah ya. Lu nggak bisa lari dari masalah. Seumur hidup. Lu harus ada pintu masalah tuh. Nikah di itu, depan muka lu tuh. nikah itu adalah momen lu di mana memulai masuk ke masuk ke hutan. Jadi bukan happily ever lasting. Kayak Disney cerita-cerita Disney. Tapi lu startingnya di situ. Iya. Startingnya di situ. Gitu lah. Bener-bener lu belum tahu Lu jangan- medan perangnya Mau nikah jangan nggak jadi ya. Iya juga ya. Nah, tapi biasanya ada satu fase dan juga biasa banyak dibilang orang nih fase Apa tuh? tadi yang lu bilang pranikah itu kan banyak orang bilang udah kayak pas pacaran udah yakin, wah gue yakin banget dia adalah my Better half. better half Soulmate. forever and ever. Benar. Tiba-tiba pas pranikah ya kalau di Kristen kan ada bimbingan pranikah atau sebelum nikah tuh biasanya sebulan sebelum, 2 minggu sebelum tiba-tiba ada fase goyang tuh. Ada. Lu ada fase itu nggak? 1 hari sebelum gua nikah. Weh, Ini lebih kasar nih. ini yang kasar. Ya boleh nggak di sharing? Boleh kalau boleh aja kalau sensitif. Boleh jangan. nggak apa-apa. Ini buat ini aja. Maksudnya Ya jujur buat gini. referensi. Asli 1 hari sebelum gua nikah itu gua berantem hebat sama dia. Gak ada yang tahu nih. Oh ini nggak tahu nih Nggak ada spesial yang di tahu. Karena mantan kah? Mungkin teman-teman dekat kita tahu. Oh, oke. Enggak. Nggak, karena apa? Bukan, karena gini. Jadi 1 hari sebelum nikah gua kan nikahnya di Kupang nih. Jauh. Oh iya. Serius? Iya, di Iya. pinggir Sasarannya sih kan? di pinggir pantai gua. Usaha. Anjir. Keren banget. Di Jadi Kupang. di Kupang dan gua kan teman-teman gua yang dari Jakarta, gua beberapa orang gua Iya. invite ke sana, orang tua gua ke sana sama teman-teman dia dari Surabaya. Oke. Nah, lu bayangin 1 hari sebelum hari H itu dia repot banget jemputin orang ke sana kemari ke airport, ini apa segala macam. Jadi kayak capek kan? Iya. Gue nggak bisa ngelihat itu dong. Terus Oke, gue oke. bilang, kayaknya lu harus menyerahkan semuanya yang udah lu percayai ke orang yang dipercaya. Sekarang waktunya istirahat tuh. Dia nggak mau. Nggak Oh, bisa mereka dia aktif teman-teman. ya, dia Iya, aktif ya. nggak bisa mereka teman-temanku, mereka harus sampai selamat. Gue bilang, sekarang istirahat nggak? Masuk nggak? Wah, gue itu berantem hebat. Naik juga ya. Oh, naik Gue juga naik, ya. gue sebagai seorang yang besok mau jadi suami dia nih, besok gue nggak bisa, gue harus kontrol nih. Hari ini gue harus kontrol dia nih. Berantem sampai nangis, sampai nangis dia. Iya serius. Gue pertama kalinya gue gini-giniin mukanya dia. Anjir. Nggak boleh kan sebenarnya. Iya. Tapi gue takut besok dia capek. Iya. Karena gue udah selesai sama teman-teman gue udah bilang, udah ada yang gue tugasin untuk handle. Benar ya. Lu tolong bantuin sampai dengan selamat mereka semua gini. Kebutuhan. Gue santai dulu nih.
Nah, nggak mungkin gue diem dong lihat dia bla 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 bla. Gue gini-giniin, lu tahu muka dia. Nggak bisa kamu gini gue gini-giniin mukanya. Nah itu jadi kayak itu 1 hari sebelum nikah. Karena itu tensi naik kan, pikiran banyak banget. Lagi capek. Gue hampir tampar dia asli. Waduh. Serius ini jujur. Pada saat itu tuh. Pada saat itu karena gue nggak suka Artinya gini, lu kenapa sih teman-teman lu nggak bisa ngurus dirinya sendiri kayak gitu tadinya gua. Gitu. Tapi akhirnya gue mengerti karena memang dia tuh seneng banget temennya datang. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi lo excited. Jadi super excited kan. Terus gitu. lu tabrak tuh di situ. Gue tabrak. Oke. Terus akhirnya gimana bang? Akhirnya maksudnya membaiknya itu gimana? Rekonsiliasi. Gue bilang sih ke dia. Di malam itu juga? Malam itu gue bilang. Ya iyalah masa besoknya. Gue nggak peduli. Sekarang ini kita jadi nikah apa enggak? Gue nggak peduli. Gue bilang. Karena nikah itu seumur hidup. Gue bilang. Lu kalau masih kayak gini terus artinya nanti di nikahan kita lebih parah. Gue bilang gitu. Gak apa-apa orang tua gue udah datang. Gue bisa tinggal ke kamar mereka. Gue akan bilangin nikahan besok itu gagal. Gue akan hadap ke orang tua lu kalau lu perlu. Gue gituin. Ya udah. Jadi ngebuktiin nih. Gue akan mimpin. Nggak bisa. Karena kita nggak bisa gini-gini terus. Gue gituin. Ya udah akhirnya dia nurunin egonya dia lah gitu. Dari situlah kita di ini. Karena memang jujur waktu pranikah pendeta gue tuh ngomong gini, ditanya ke kita, udah pernah berantem hebat belum? Oke. Nah, masalahnya gue belum pernah berantem hebat sama lu anteng-anteng aja ya, adem aja selama pacaran. Jadi pendeta gue ngomong gini, udah pernah berantem hebat belum? Hah, belum. Ya, kayaknya kalian belum bisa nih bimbingan pranikah. Kenapa? Belum pernah berantem hebat. Belum pernah. Gue nggak ngerti saat itu kenapa. Nah, sekarang gue ngerti. Ternyata itu dia sebabnya. Lu setelah berantem lu bisa minta maaf nggak? Setelah berantem lu bisa nurunin ego lu nggak? Iya, untuk memperbaiki itu itu. Gitu. Keren gitu ya kalau mau nikah. Iya. Bimbingan pernikahan banget gak ini? Jadi teman-teman yang mau nikah boleh langsung hubungi nomor di bawah ini. Nah, ini terakhir dari gue nih. Karena sekarang banyak banget Gen Z yang banyak istilah baru dan banyak pengetahuan baru. Kayak contohnya di Twitter banyak nih yang ribut karena istri tuh nggak harus bisa masak, istri tuh nggak harus bisa ngurus rumah. Menurut tanggapan lu bagaimana? Karena sebenarnya kan bukan perkara bisa atau nggak bisa kan, sebenarnya perkara saling aja, ya nggak sih? Iya. Menurut lu gimana? Soalnya ini jadi perdebatan banget, cewek-cewek jadi ngerasa kayak ya udah kita nggak butuh cowok. Sebenarnya kan bukan kayak gitu ya. Nah, menurut lu gimana? Jadi itu sebenarnya masalah yang sensitif banget sih. Karena gini, balik lagi ke dulu ingat nggak lu pada yang konsep emansipasi wanita? Gitu, wanita bisa mandiri, bisa ini apa segala macam. Ya sorry buat kalian wanita-wanita, tapi ketika duduk di busway itu, lu pernah ngomong gini nggak ke laki-laki? Mas, gua kan perempuan, boleh duduk nggak? Kalau lu masih ngomong kayak gitu, mending lu jangan. Kalau lu masih ngomong gitu, lu jangan ngomongin emansipasi wanita ke gua gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi itu, masalah perempuan nggak harus masak, emang nggak harus masak. Tapi ketika lu berumah tangga, segala sesuatunya berubah. Ada masa-masa di mana memang lu harus masak. Nilai rumah tangga itu akan naik di situ. Ibaratnya ada hal-hal yang lu lakuin cuma berdua sama suami. Bisa aja lu suruh orang lain masak bisa. Tapi beda ketika lu masak yang makan suami lu. Nah gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja perempuan tidak pernah salah. Sebenarnya maksudnya kalau mau dibalikin juga ya udah. Gua berarti nggak wajib kerja. Men. Enggak, maksudnya kalau mau didebatin lagi nih. Gua nggak wajib kerja. Berarti kalau kayak gitu kan kalau lo ngomongin wajib dan nggak wajib, bisa dan nggak bisa. Masalahnya kan ini saling ya nggak sih? Saling melengkapi. Iya kan, lu nggak perlu. Ya karena lu cinta sama pasangan lu, ya lu mau masak buat pasangan lu gitu. Sesimpel itu kan sebenarnya. Gila, keren banget ya. Nah, sebelum menutup segmen ini, kita punya games. Keren. Lu jangan kaget gitu dong. Gua pun nggak tahu. Lu kok dia yang kaget bukan lu? Jangan bikin games ya. Kita mau games di segmen terakhir ini kan segmen ceritanya. Gimana ya gamenya? Gini. Jadi gini, di sini gue udah punya 5 soal cepat. Pertanyaan cepat aja. Rapid question. Ini karena lagi booming rapid test. Pilihan optional question. Oh iya. A atau B. Oh gitu. Oke, yang pertama. Istri lu kelihatan cakep kalau lagi masak atau beberes rumah? Beberes rumah ya? Iya. Oke, nanti alasan nanti kenapa lu lagi ya? Lu kan yang punya istri. Istri gua juga. Kesannya kayak gue tahu.
Oke, yang kedua. Istri lu kelihatan cakep kalau dia sporty atau kemayu. Maksudnya atau kecewean lah. Sporty. Sporty ya. Yang ketiga, istri lu kelihatan cakep ketika, atau menarik ya. Menarik ketika lagi kerja kantor gitu atau ketika lagi jaga anak. Kerja kantor. Berarti anak harus dijaga ya? Enggak juga. Nggak terlalu cakep berarti ya? Berarti jaga kalau lagi jaga anak. Enggak, gue seneng lihat cewek pakai baju kantor, men. Fantasi. Itu bisa disetting. Oke, rapid test kok gitu. Yang keempat, istri lu kelihatan menarik buat lo ketika rambut pendek atau rambut pendek atau panjang? Panjang. Panjang. Oke. Dan yang terakhir, istri lu kelihatan menarik buat lo kalau dandan atau no makeup? Dandan. Berarti kalau nggak makeup? Oke, kita tanya ya dikit-dikit ya dari pertama nih. Kenapa lu lebih suka dia beberes rumah daripada lihat dia masak? Lihat dia masak itu kayak apa ya, gimana ya? Kayak gue punya rasa kayak gue lebih kasihan lihat dia masak soalnya. Dia kan sekarang masak itu effort banget ya. Sampai bumbu detail. Dia lagi doyan masak nih sekarang ceritanya. Jadi gue kayak kasihan gitu aja. Kalau beres rumah kan dia beres dikit habis itu berantakan lagi kan. Yang tadi balik ke tadi lagi. Iya, ujung-ujungnya lu juga ya. Karena kalau dia masak itu masaknya lama, makannya 5 menit. Gue yang jaga anak lama banget. Oh iya benar, jaga anak benar. Nah yang kedua, tapi tetap love you saya. Kita bertamanya ya. Kamu tadi nonton kan? Gua akan tetap gua akan jangan. Oke yang kedua, tadi sporty atau kemayu apa namanya? Feminim. Iya. Gue senang dia keringat. Sporty. Lihat dia keringat. Fantasi kembali. Oke. Yang ketiga, istri kerja kantor atau jaga anak? Tadi lu udah bilang kerja kantor ya? Karena baju tadi ya. Kalau jaga anak kurang menarik ya? Bukan masalah kurang menariknya aja gitu. Kayak gue senang aja dengan perempuan dengan uniform. Ya tiap hari aja sudah. Pas bangun, sayang mandi ganti baju. Padahal nggak kemana-mana. Tapi jujur gue suka komplain masalah pakaian. Dia kan pernah awal-awal nikah itu pakai baju tidur warna pink kan. Gue juga suka warna pink gue. Tapi seanti itu loh, seanti itu sama warna pink. Iya, gue nggak suka. Gue nggak suka banget warna pink. Jadi gue bilang ke dia, gue nggak suka nih warna pinknya ini baju ini, bisa ganti nggak? Beliin. Simple ya. Salah. Saya tanya. Bener juga ya. Udah akhirnya pakai hitam nih, keren hitam. Wah, gue beliin dia itu. Yang pinknya dibakar. Jadi kain lap. Yang keempat tadi rambut pendek atau panjang? Lu suka panjang ya? Panjang, gue suka cewek yang panjang. Bini lu pernah rambut pendek? Belum pernah sih. Kemarin dia baru potong tapi nggak terlalu pendek. Masih aman lah. Masih. Itu juga minta izin dia kan. Gitu. Karena dia tahu gue suka cewek rambut panjang. Panjang ya. Takutnya gitu. Bukan istri gue nih. Jangan deh kalau pendek itu kayak lu kayak polwan. Tiba-tiba datang mohawk. Atau yang habis sebelah. Sayang. Undercut. Skin. Nah yang terakhir tadi dandan atau no makeup? Jangan ditanya. Istri gue itu dandan terus. Emang dandan. Setiap kali keluar rumah lama nunggu dandan. Walaupun cuma ke Indomaret ya? Walaupun cuma ke Indomaret. Jadi setiap kali gue mau keluar rumah, misalnya mau kemana gitu kan. Janjiannya jam berapa nih sayang? Jam 10. Oke. Jadi jam 10 itu jam 8 gue pasang alarm nih. Wah, bangun, mandi. Lu yang ngatur ya? Kenapa? Lu dandannya lama. Ya udah, dia mandi duluan, gue masih tidur sampai setengah 10 lewat. Jadi gue jam 10 kurang 15 masih tidur gue. Dia udah make up, udah santai, udah selesai make upnya, udah baru gue mandi. Gue mandi sama dandan di satu tempat. Gitu jadi makanya ya udahlah ini udah pasti dandan. Udah pasti dandan, udah pasti mikirin ini apa? Outfit. Dia tuh salah satu outfit mania lah, maksudnya kayak gue keluar rumah aja mau ngapain, ketemu Laudeng nih mau ini apa konten ya, pakai baju apa kamu, pakai ini outer aja ini, enggak yang itu jelas, iya pakai ini aja ini, nanti pakai outer yang ini aja nih, nah gitu. Karena juga bininya kan bekerja MC host juga pasti kan. Jadi iya benar. Enggak, lebih tepatnya nggak mau terlihat suaminya jelek sih. Iya juga sih.
Ya, gitu. Keren. Itulah Iya. seluk-beluk rumah tangga. Benar. Iya. Walaupun no make up juga tetap sayang kan? Iyalah. Sayang, I love you. Gitu, tapi ini keren banget, kita juga menambah wawasan buat kita sendiri ya. Wawasan banget. Buat nanti kalau kita mau nikah yang kita belum tahu kapan itu. Loh, katanya lu udah mau nikah Aduh, kemarin. belum. Itu gimana yang coba kita? Aduh, nggak usah. Oke, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke, thank you banget ya kita. Thank you banget buat Bang Ben yang sudah sharing-sharing tentang kisah-kisah rumah tangga ya. Yes. Gitu. Dan teman-teman jangan lupa Tapi sebentar, gue disclaimer dulu ya. Kisah gue dan kisah kalian mungkin beda gitu. Artinya gini, setiap kalian yang nanti pengen berumah tangga atau sedang menjalani hubungan sekarang dengan siapapun itu, percayalah semua itu, dia itu bakal jadi pelengkap buat kalian. Jadi jangan nanti tiba-tiba kalian shock waktu udah nikah atau mungkin mendekati pernikahan tiba-tiba dia berubah drastis. Gitu. Tapi memang artinya ketika lu nanti nikah, dia akan memperlengkapi lu dari perubahan dia itu. Kayak gitu. Iya. Makanya intinya kalau berumah tangga itu yang benar tadi saling melengkapi. Karena menikah tuh bukan tambah satu, tapi jadi satu. Anjir. Langsung tutup. See you. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel My Production. Jangan lupa untuk menyaksikan Lawyer Show setiap hari Kamis jam 8 malam. So, sampai jumpa minggu depan. Langsung aja udah bumper. Ngobrol asik dan berisik bersama